Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Pak Jajan. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang sedang terjadi di tengah kita, yaitu bencana COVID-19. Bagaimana kita ketahui, bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia, virus COVID ini sudah menyebar sedemikian rupa. Berbagai bidang menjadi korban. Bidang kesehatan sudah pasti, bidang pariwisata, bidang sosial, politik, bahkan bidang pendidikan pun menjadi korban bencana. Nah, tentu sebagai muslim kita bertanya-tanya, ada apa sih dengan semua ini? Apa sih tujuan Allah mengutus si COVID ini untuk kita? Tentunya sebagai muslim, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa semua ini kehendak Allah. Karena tidak ada satupun yang terjadi di bumi atas tanpa izin Allah. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 22, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Pasti kita yakin ini datang dari Allah dan terjadi atas kehendak Allah, dan nanti akan musnah, akan pergi atas izin Allah. Namun sebagai muslim yang ada di Indonesia saat ini, berbagai macam orang menanggapi bencana ini. Setidaknya ada 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang mengandalkan rasional, akal pikiran saja mereka. Golongan ini hanya mempercayai ikhtiar-ikhtiar yang bersifatnya akliyah, yang bersifatnya lahiriah, seperti memakai masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak sedemikian rupa, bahkan tidak bersentuhan fisik terlebih dahulu. Tapi yang golongan yang pertama ini mengesampingkan ikhtiar yang sifatnya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Jadi mereka berpendapat, ini musibah, ini penyakit, harus dilawannya dengan sifat, dengan jasmani juga, dengan ikhtiar-ikhtiar yang masuk di akal. Memang tidak salah, mereka punya keputusan seperti itu. Itu hak mereka. Golongan yang kedua justru kebalikannya. Mereka mempercayai ini bencana dari Allah, ini musibah dari Allah. Sudah kita hadapi pun dengan ikhlas karena Allah. Toh kalau sudah waktunya mati saja. Toh kalau memang sudah waktunya terpapar saja. Golongan yang kedua ini mengesampingkan ikhtiar akliyah tadi. Protokol kesehatannya tidak mereka pakai. Masker mereka anggap itu mengganggu, mencuci tangan atau hand sanitizer tidak mereka lakukan, bahkan mereka tidak menjaga jarak dimanapun mereka berada. Mereka hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, bahwa nanti biar Allah yang menentukan. Kita sehat karena Allah, kita terpapar pun mungkin nanti kalau Allah menghendaki, atau mungkin ya kalau Allah sudah mau mematikan kita, ya kita mau berkata apa. Itu pemikiran yang kedua. Memang tidak salah juga, itu hak mereka. Nah, golongan yang ketiga memadukan antara
usaha akliyah dan usaha batiniah, atau protokol kesehatan yang mereka lakukan dan taqarrub ilallahnya mereka lebih ditingkatkan. Memakai masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, menjaga jarak, mereka lakukan karena itu ikhtiar, bentuk ikhtiar kita terhadap COVID ini. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah. Karena kita meyakini ini datang dari Allah, terjadi atas kehendak Allah, dan akan kembali diambil oleh Allah. Kita dekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan memohon perlindungan kepada Allah dari semua mara bahaya. Itu golongan yang ketiga, yang memadupadankan antara ikhtiar bumi atau ikhtiar sifatnya akli dan ikhtiar langit yang sifatnya ukhrawi. Nah, pertanyaannya, kita termasuk golongan yang mana? Ya, karena di sekitar kita masih banyak orang-orang yang cuek dengan masalah ini, masih menganggap COVID ini hanya halusinasi, COVID ini hanya bohongan. Coba kita perhatikan perjuangan para pahlawan yang berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID ini. Kita perhatikan video ini. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Nah, melihat perjuangan mereka, apakah kita masih mau menganggap COVID ini hayalan? Masih menganggap bahwa bencana ini hanya halusinasi? Ya, tentunya tidak. Bapak berharap setelah kita melihat tayangan video tadi, semakin meyakinkan diri bahwa bencana ini masih ada di sekitar kita. Tentunya kita harus senantiasa berusaha ikhtiar kepada Allah. Ikhtiar berupa tadi ikhtiar yang sifatnya akli, yang masuk di akal, seperti melaksanakan protokol kesehatan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para tenaga medis yang sedang berjuang di sana, mereka luar biasa, jauh dari rumah, meninggalkan keluarga berbulan-bulan, bahkan tidak sedikit yang menjadi korban syahid di medan pertempuran dengan COVID tersebut. Salah satunya adalah ada di dalam video berikut. Corona belum berakhir. Hari demi hari korban terus bertambah. Begitu juga para tenaga medis yang berguguran dalam menjalankan tugasnya sebagai pahlawan kesehatan. Salah satu korban dari tenaga medis yang baru saja gugur menjalankan tugasnya adalah Dr. Andika Kesuma Putra. Beliau meninggal karena terpapar virus corona dalam baktinya membantu para pasien COVID-19. Kepergian Dr. Andika meninggalkan luka untuk para tenaga medis semua. Begitu banyak orang yang ikut menyolatkan beliau. Pelepasan jenazah pun ramai didatangi para tenaga kesehatan dengan suasana haru, penuh tangisan, dan juga doa untuk mengiringi kepergian almarhum. Dr. Andika bergabung menjadi relawan di Rumah Sakit GL sejak Maret 2020
dan ia mengatakan sudah siap sahid untuk menolong para pasien corona. Sebelum meninggalkan kita semua, Dr. Andika menitipkan pesan kepada istrinya, meminta doa untuk ia dan istrinya, agar keduanya diberi kesembuhan dan permohonan maaf dari Dr. Andika bila selama hidupnya melakukan kesalahan. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang Coba kita bayangkan, andai yang menjadi korban itu adalah diri kita atau keluarga kita, orang terkasih kita. Masihkah kita mau menganggap COVID itu tidak ada? Tentu tidak. Yuk, dari sekarang laksanakan protokol kesehatan, meminimalisir tersebarnya virus corona. Kita cegah, kita putus mata rantainya dengan cara apa? Laksanakan 3M. M yang pertama, memakai masker ketika kita akan bepergian atau berada di luar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun sebelum atau sudah melakukan aktivitas atau memakai hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak ketika kita sedang berada di kerumunan. Semoga ikhtiar 3M ini membantu kita, membantu orang-orang terkasih di sekitar kita, membantu pemerintah untuk menjaga dari datangnya virus corona dan meminimalisir datangnya virus corona tersebut, dan juga memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Dan hikmah dari semua ini adalah mengingatkan diri kita bahwa kita ini hanyalah makhluk yang lemah, tidak ada daya, tidak ada upaya. Dan hikmah berikutnya adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak zikir, memperbanyak doa, perbanyak sholat malam, dan perbanyak membaca Al-Quran. Karena kita tidak tahu besok siapa lagi, terus kapan terjadinya. Jadi laksanakan 3M tadi tanpa tapi, tanpa nanti. Sekali lagi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Semoga manfaat untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.